Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, di mana hari ini kita akan membuat suatu visi perubahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firly Hidayat. Saya CGP Angkatan 09 Waikana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu visi perubahan yang berbunyi terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, disiplin, serta terampil di dunia kerja. Untuk menentukan prakarsa perubahan, kita menggunakan alat batu yang dinamakan dengan atap, di mana atap yang pertama adalah aset. Aset yang kita punya adalah siswa yang berminat untuk mengambil jurusan teknik banyak, serta ketersediaan media dan sumber belajar yang mumpuni. Yang kedua yaitu tantangan. Tantangan yang dialami di sekolah kami adalah motivasi dan konsisten siswa untuk belajar masih kurang. Yang ketiga, aksi. Aksi yang saya lakukan adalah melakukan pembimbingan khusus terhadap siswa yang memiliki semangat belajar rendah. Dan yang terakhir adalah pembelajaran. Siswa paham akan pentingnya semangat dalam pembelajaran, sehingga dirinya mampu dan terampil dalam melakukan praktik di pelajaran kehidupan. Berdasarkan analisis atap yang sudah dijelaskan tadi, maka terciptalah suatu prakarsa perubahan, yakni melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapkan tutur sebaya dalam membantu kesulitan belajar. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan analisis bagja. Prakarsa yang perubahan yang telah kita buat, maka akan dianalisis dan menggunakan alat bantu bagja. Yang pertama yaitu buat pernyataan. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi untuk siswa? Adapun tindakan yang dilakukan adalah dengan melakukan pembelajaran berkolaborasi berkelompok dan membuat pendampingan khusus dalam pembelajaran. Yang kedua, yakni ambil pelajaran. Pertanyaan yang timbul adalah, siapa yang mampu untuk memberikan pendampingan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah, tindakannya adalah mengidentifikasi siswa yang lebih cepat dalam memahami dan mengerjakan tugas. Dan yang kedua yaitu tindakannya adalah mengajak kakak kelas untuk terlibat dalam kegiatan belajar di kelas. Pernyataan yang ketiga yaitu gali mimpi. Maka timbullah pertanyaan, bagaimana hasil pembelajaran setelah dilakukan pembelajaran yang menyenangkan dan dihadirkan tutor sebaya dalam menyelesaikan permasalahan belajar? Apakah siswa lebih semangat dalam belajar dan hasilnya juga akan lebih baik? Tindakan yang dilakukan adalah memajang dan mempresentasikan hasil belajar atau praktik siswa dengan kesalahan seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang timbul adalah, apa langkah utama dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan yang dilakukan yaitu membuat rencana pembelajaran dan membuat contoh dari praktik yang akan kita laksanakan. Yang kedua, melakukan pembelajaran dan memberikan semangat dalam pembelajaran. Serta yang ketiga, yaitu mengutus teman yang sudah menguasai materi untuk membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar. Serta yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah, kapan dan sampai kapan kegiatan pembelajaran tutor sebaya akan terus dilakukan demi terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan di kelas? Maka tindakan yang dilakukan adalah, kegiatan ini akan dilakukan sesegera mungkin dalam pembelajaran. Dan yang kedua, kegiatan ini terus akan dilakukan tanpa ada perintah atau program waktunya. Dan yang ketiga, setiap warga sekolah hendaknya senantiasa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Itulah hasil dari tugas yang saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita belajar bersama-sama.